Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pada saat ini, Han Daoxi dengan jelas mengungkapkan semua pikirannya tentang pejuang jarak dekat. Melihat tatapan bersemangat di matanya, Long Haoshen mengangguk sebagai jawaban dengan senyumnya. Betul, lalu aku akan memberikan semua orang beberapa petunjuk tentang cara menguasai keterampilan ini. Setelah beberapa waktu lagi untuk beristirahat, kami akan memikirkan cara untuk kembali ke aliansi. Ucap Long Chen. Untuk beberapa waktu, semua orang memusatkan perhatian mereka pada kemampuan riak cahaya. Jauh di dalam hati mereka, semua orang berterima kasih kepada Long Haoshen. Kemampuan yang diciptakan dari pemahaman seorang individu yang diajarkan kepada seluruh kelompoknya, adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah aliansi. Pada saat ini, bakat pemahaman mereka ditampilkan secara maksimal. Han Yu adalah orang pertama yang memahami rahasia riak cahaya. Dia memahaminya setelah sehari, dan yang kedua adalah Sima Xian. Meskipun Sima Xian adalah seorang priest, dia adalah seorang priest berserker yang menggunakan kekuatan fisiknya, dan menguasai riak cahaya seperti halnya Han Yu. Sebagai perbandingan, itu jauh lebih sulit bagi seorang priest seperti dia, untuk mempelajari kemampuan ksatria yang diciptakan sendiri. Jadi, dia jelas lebih lambat dalam prosesnya daripada Han Yu. Long Haoshen tertawa melihat adegan ini. Itu menunjukkan, bahwa pada saat seseorang kehilangan sesuatu, dia akan mencari penggantinya untuk orang lain. Sima Xian adalah seorang priest yang tidak dapat belajar sihir penyembuhan, tetapi benar-benar berbakat dalam mempelajari kemampuan fisik. Sebaliknya, di sisi prajurit kelas 4 Demon Hunter Squad, 3 prajurit jarak dekat tidak memiliki hasil sedikit pun, dan hal yang sama berlaku untuk Li Xin. Long Haoshen tidak menyuarakannya, tetapi ia memahami, bahwa pemahaman individu seseorang terkait erat dengan energi spiritual internal bawaan mereka. Faktanya, bahwa Sima Xian dan Han Yu dapat dengan cepat memahaminya, yang terkait dengan energi spiritual internal mereka, yang mencapai 80 setelah pembagian bakat bawaan, dan juga karena mereka memiliki atribut cahaya. Seluruh pemahamannya dibangun dalam kaitannya dengan elemen cahaya, sehingga secara alami menjadi lebih mudah bagi mereka untuk mempelajarinya daripada orang lain. Setelah 3 hari berlalu, Dian Yan dan Han Daoxi menyerah untuk mencoba memahami riak cahaya, dan meskipun Li Xin dan Wang Yuan belum berhasil, mereka memiliki tekad yang luar biasa, karena dengan susah payah berlatih setiap hari. Mencari utilitas luar biasa yang bisa didapatkan oleh kemampuan ofensif dari riak cahaya, dan melihat konsesi yang Long Haoshen lakukan karena telah membagikannya, mereka sudah membuat resolusi secara tegas untuk tidak menyerah apapun yang terjadi. Tentu saja, jika hanya mengandalkan tekad saja, itu tidak cukup untuk melengkapi perbedaan dalam kekuatan serta pemahaman seseorang, sehingga sulit untuk mengatakan apakah mereka akan berhasil mempelajarinya atau tidak. Namun, selama mereka terus berusaha, mereka juga punya peluang untuk berhasil. Ketika Luxi menyaksikan seluruh proses ini sebagai penonton, dia tidak bisa menahan nafas. Tampaknya, pasukan pemburu iblis mereka tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan dengan Long Haoshen apapun yang terjadi. Setidaknya, kecuali mereka secara ajaib bertemu dengan pertemuan yang menentukan, atau mendapatkan kesempatan seumur hidup. Sejak mereka tiba di sana, 7 hari sudah berlalu. Han Daoxi mengintai sekali lagi, kemudian menentukan, bahwa sisi daerah Desolate Hissing Cavern sudah sepenuhnya dikendalikan oleh tentara iblis. Dia tidak berani mendekat, tetapi melaporkan situasinya kepada semua orang. Dekat dengan daerah Desolate Hissing Cavern, setidaknya 3 dewa iblis telah hadir, dan sangat mungkin bahwa keberadaan lain yang bahkan melampaui mereka, juga ada di dekatnya. Itu sudah jelas, lenyapnya lebih dari 100 iblis besar telah membuat mereka ikut campur secara pribadi. Sepertinya mereka juga bertekad untuk mendapatkan harta dari Gua Desolate Hissing. Luxi menemui Long Haoshen untuk langsung melapor kepadanya. Kapten Long, pasukan Fin telah hadir di luar sana, tetapi tidak bisa mendekati kita. Dian Yan dan Yi Jun sebagian besar kekuatannya telah pulih, dan mengesampingkan peralatan yang hancur, kedua tim kami pada dasarnya dalam kondisi yang optimal. Bukankah kita harus memikirkan cara untuk kembali? Ucap Luxi.
Long Hao Shen mengangguk sebagai tanggapan. Itu benar, kita tidak bisa tinggal di tempat ini terlalu lama. Tapi kakak perempuanku serta Yuan masih berusaha memahami riak cahaya. Jika kami menyela mereka sekarang, aku khawatir mereka tidak akan memiliki kesempatan di masa depan untuk memahaminya kembali. Sekarang, jika kami ingin kembali ke aliansi secepat mungkin, solusi terbaik kami adalah menggunakan metode yang sama seperti dalam perjalanan kami di sini. Kami akan menggunakan rute klan bulan. Jawab Long Hao Shen. Luxi membalas. Apakah kamu ingin mengatakan, bahwa kita harus mencari presiden kamar dagang Yueye itu lagi? Tanya Luxi. Long Hao Shen mendongak. Karena dia sudah dikendalikan oleh CR, dia tidak bisa menggunakan trik apapun. Dengan perlindungannya, kita harusnya bisa meluangkan kekuatan selama di perjalanan saat kembali ke aliansi. Jawab Long Hao Shen. Luxi membalas. Tapi ini masih berbahaya. Bagaimana jika Yueye itu dengan ceroboh mencoba mengekspos kita? Tanya Luxi. Long Hao Shen menjawab. Aku sudah memikirkan hal ini. Meskipun kemungkinannya rendah, kami tidak dapat mengesampingkannya. Aku berencana untuk pergi ke markas Moon Clan sendirian. Yueye sudah memberitahuku lokasinya. Itu adalah Istana Bulan, yang terletak di sisi istana di Provinsi Tengah. Aku akan mencarinya sendiri, dan jika semuanya berjalan dengan baik, aku akan membawanya ke sini. Ini akan menjadi cara teraman bagi kita. Dan dengan koneksi darah antara Hao Iwe dan aku, bahkan jika aku menghadapi beberapa bahaya, aku tidak akan punya masalah untuk melarikan diri. Jawab Long Hao Shen. Luxi melirik Long Hao Shen, dan menunjukkan senyum pahit. Dibandingkan denganmu, Kapten, aku hanyalah orang yang tidak berguna. Ucap Luxi. Long Hao Shen menepuk pundaknya sambil berkata, Kapten Lu, jangan katakan itu. Jika bukan karena kehadiran kamu, kami tidak akan dapat bertindak sejauh ini. Kami adalah anggota dari tim yang sama, dan berhasil menuai sejumlah poin kontribusi yang penting. Sebagai sebuah tim, penyembuhan kamu adalah yang paling dibutuhkan semua orang. Mari kita berhenti di situ, aku akan berangkat malam ini. Aku menyerahkan sisi ini kepada kamu. CR telah kehilangan keempat inderanya, dan tidak bisa diteleportasi bersama Hao Iwe, jadi aku harus meninggalkannya di sini. Jika kamu bertemu dengan bahaya di sini, Hao Iwe akan segera memberitahu aku, dan aku akan segera kembali. Ucap Long Hao Shen. Luxi mengangguk. Kamu bisa pergi dengan tenang, aku akan melakukan penjagaan dengan benar, dan mengurus langkah-langkah untuk menjaga kita tetap aman. Ucap Luxi. Dengan pertukaran kata yang sederhana, kedua kapten memutuskan rencana tim ke depannya. Long Hao Shen kembali ke sisi CR, lalu dengan ringan menarik tangannya, dan menulis beberapa kata yang telah diputuskannya sebelumnya. CR bersandar padanya, menggunakan jari-jarinya yang ramping untuk menulis kata-kata di telapak tangannya. Jangan terlambat untuk kembali, kata CR. Tidak menghalangi dia sedikit pun, dan tidak bersikeras tinggal di sisinya, CR sama seperti biasanya, selalu memberikan pertimbangan kepada Long Hao Shen. Memberinya pelukan lembut dan merasakan kelembutannya, ekspresi Long Hao Shen akhirnya mengendur. Dia bertekad, bahwa setelah kembali, dia tidak akan menerima misi lain sampai CR memulihkan keempat inderanya, dan memilih untuk menemaninya di kota suci selama periode yang sulit ini. Lin Xin, cepat ke sini. Ucap Long Hao Shen yang memanggil Lin Xin, yang sibuk membuat pil di dekatnya. Lin Xin harus memikul beban untuk membuat pil, jadi Long Hao Shen menyiapkan ruang khusus untuk membiarkannya meracik pil di lingkungan yang tenang, yang cocok untuknya. Mendengar panggilan Long Hao Shen, Lin Xin buru-buru berlari ke sisinya. Kapten, beberapa hari terakhir ini aku baik-baik saja. Meskipun petualangan ini ternyata dipenuhi dengan banyak bahaya dan kesulitan yang tak terhitung, kami memperoleh lebih banyak bahan yang bagus dari sebelumnya. Hanya saja, tempat ini agak sederhana dan kasar, jadi aku belum bisa mulai meneliti produk terbaru. Tapi setidaknya, aku akan membuat beberapa pil yang sama seperti sebelumnya. Sebagian besar energi aku diarahkan untuk membuat Great Recovery Pills. Aku harus datang dengan batch pertama hari ini. Aku telah memperkirakan, bahwa seharusnya tidak ada masalah untuk membuat 7 atau 8 set. Ucap Lin Xin. Saat Long Hao Shen mengatakannya sebelumnya, semua orang benar-benar diperlukan dalam tim ini.
Kegunaan pil Lin Xin ini, seringkali pada saat-saat genting adalah sesuatu yang dialami setiap orang secara pribadi. Tentu saja, pil pembangkit spiritual dan pil haus darah memiliki penggunaan secara tertentu, tetapi apa yang paling dibutuhkan tim saat ini adalah Great Recovery Pill. Lagi pula, mereka sudah menggunakan jumlah yang baik dari dua jenis pil ini sebelumnya. Dengan membuat lebih banyak pil pemulihan besar, mereka dapat berbagi beberapa pil dengan skuad Hunter skuad kelas 4. Tentu saja, ini akan ditukar dengan beberapa poin kontribusi. 100 poin kontribusi per pil, ini adalah harga yang disimpulkan Lin Xin. Dalam kata-katanya sendiri, itu adalah harga yang agak rendah. Lin Xin memiliki sifat absolut sebagai pengusaha yang tidak bermoral. Pada akhirnya, dia tidak mengumpulkan poin kontribusi prajurit Demon Hunter Squad kelas 4, dan menjamin 3 pil pemulihan hebat per orang, dengan imbalan semua bahan dari binatang buas yang telah dikumpulkan oleh prajurit kelas 4. Ini termasuk mayat binatang ajaib yang sudah mereka simpan sebelumnya, itu termasuk kristal ajaib yang mereka miliki. Semua perangkat penyimpanan di sisi Luxi telah dikosongkan dari mayat binatang ajaib di dalamnya. Itu keuntungan besar, tapi Lin Xin adalah satu-satunya yang tahu berapa banyak keuntungan ini. Long Hao Shen mengangguk dan menjawab, "Aku tidak memanggil kamu untuk bertanya tentang situasi mengenai pil. Ini adalah bidang yang sama sekali tidak kami mengerti. Semuanya tergantung pada kamu dalam hal ini," ucap Long Hao Shen. Lin Xin terkejut, lalu bertanya dengan ragu-ragu. "Lalu, untuk apa kamu memanggilku Kapten?" tanya Lin Xin. Long Hao Shen melirik orang terdekat lainnya, sebelum ia menurunkan nada suaranya. "Aku ingin bertanya apa yang terjadi antara kakak aku dan kamu. Apakah ada yang salah di antara kamu hari ini?" tanya Long Hao Shen. Lin Xin melompat mundur dan hampir jatuh, dan di wajahnya muncul semacam jejak merah merona. "Apakah benar, kamu benar-benar ada sesuatu?" tanya Long Hao Shen sekali lagi. Tidak ada apa-apa," jawab Lin Xin. Lin Xin bergegas untuk membela diri. "Bagaimana mungkin sesuatu terjadi antara Nona Li Xin dan aku? Tidak ada yang terjadi, sungguh," ucap Lin Xin. Long Hao Shen dengan sedih menjawab, "Cara berbohong kamu benar-benar tidak banyak. Lihatlah wajah kamu sendiri jika kamu memiliki cermin, kamu bahkan lebih merah daripada gadis kecil yang paling imut di antara gadis-gadis kecil. Pergi sana, aku akan bertanya sendiri pada kakakku nanti. Jika aku mengetahui bahwa kamu mencoba menggertaknya, kamu akan tahu akibatnya," ucap Long Hao Shen mengancam. Lin Xin Sekora mengungkapkan wajah pahitnya. "Kapten, oh Kapten, yang maha kuasa, biarkan aku lolos kali ini. Ini membuatku malu, aku benar-benar tidak ingin mengatakannya," ucap Lin Xin. Long Hao Shen menunjukkan wajah serius. "Lin Xin, kakakku adalah orang yang salah untuk menegurmu. Namun ini adalah misi bersama antara dua regu kami, di mana kami harus saling membantu, dan juga harus mempercayai pihak lain. Aku tidak ingin ada dendam di antara kalian berdua, jika tidak, ini mungkin memiliki efek bencana selama kita mengalami bahaya. Kamu mengerti," ucap Long Hao Shen. Lin Xin memang sangat tidak berdaya. "Bos, tolong jangan terlalu serius. Aku tidak pernah menaruh dendam terhadap Nona Li Xin. Aku, ucap Lin Xin. Long Hao Shen menatap lurus ke arahnya, dan menunggu kata-kata selanjutnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak."